Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusman Geometri di program Cerita Geometri, inspirasi untuk teman surveyor seluruh Indonesia. Intinya begini, pokoknya harus bisa ngukur gitu loh. Karena apa? Karena pekerjaan sipil itu dilandasi atau pendukungnya adalah surveyor. Jadi kita mau membangun harus ada awalan dia survei, ya kan dia. Maka tim survei itu harus paham apa yang harus dikerjakan di lapangan tanpa harus kamu tuh nanti di lapangan ngeliat ini loh gitu kan. Tapi karena dia udah punya basic, berarti ketika aku bilang saya mau tahu titik-titik sumber air, maka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Basic ilmuannya udah dapat dari sipil ya. Seperti itu. Terus beda dengan surveyor murni ya Bu ya. Betul. Dan kalau misalnya saya mau Pak, tolong saya mau misalnya ada yang pekerjaan yang paling berat yang pernah saya lakukan. Saya diminta oleh Kominfo untuk mencari jalur kabel optik se-Surabaya yang belum ada petanya. Wah. Dan kabelnya itu sudah terpasang. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Jadi saya waktu menerima pekerjaan itu sambil terbengong-bengong. Ini ya gimana saya cara mengerjakannya? Saya tuh gitu, ya Allah. Jadi, tapi alat yang dipakai GPS Bu atau GPS? GPS. Bukan, GPS ya benar. GPS kan pasti kan? 1 bulan. Siang dan malam 24 jam pada saat bulan puasa. Wah, itu kayak itu, ya. Suasana perang gitu Bu. Jadi tapi dilibatkan kami, Bu mahasiswa Bu. Semuanya yang kerja mahasiswa. Wah, luar biasa. Ini luar biasanya ITS ini. Pasti juga melibatkan teman-teman mahasiswa untuk ikut praktek langsung di proyek-proyek yang memang diterima oleh ITS ya Bu ya. Jadi kami kemudian membuka semua manhole dari kabel optik itu. Dan manhole-nya itu beratnya 1 ton. Masya Allah, luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi kemudian kami membuka kabelnya itu untuk memastikan apakah ada kabel optik di situ. Nah, kemudian kami berusaha dari kabel to kabel, dari manhole to manhole itu kemudian mengukur. Sambil kemudian kami juga menanyakan rutenya sebenarnya dulu di mana seperti itu. Kemudian untuk memastikan kita membuka manhole itu tadi. Akhirnya alhamdulillah sudah tergambarlah jaringan optik se-Surabaya teman-teman. Jadi kalau itu kan fiber optik untuk internet ya Bu? Betul. Jadi kalau teman-teman menikmati internet di Surabaya itu juga ada jasanya dari tim dan mahasiswa di ITS ya Bu ya? Kebetulan saya juga akhirnya merencanakan jaringannya yang baru. Jadi yang kemudian yang belum tersambung, kemudian saya sambungkan seperti itu rute-rutenya seperti itu. Kemudian kebetulan waktu itu saya juga ikut mengawasi dan pekerjaannya juga luar biasa karena pekerjaannya itu dimulai jam 10 malam dan selesai jam 5 pagi. Karena di Surabaya itu tidak boleh bekerja di siang hari untuk membongkar jalan. Wah, seperti itu. Para pejuang teknik. Jadi kita nggak pernah tidur 24 jam seperti itu. Berubah nih siklus tidurnya juga berubah. Jam 2 malam gitu masih ditelepon pengawas, Bu, ini ada masalah di kilometer sekian. Itu loh para pejuang-pejuang engineering di lapangan itu ya. Jadi jam 1 malam, jam 12 gitu. Ya kita harus standby seperti itu, dan harus siap sukarela untuk ditelepon gitu kan. Oke, luar biasa. Seperti itu. Dan bagaimana Bu tantangannya kalau melihat dengan kondisi mahasiswa zaman sekarang Bu? Mungkin Ibu pasti melihat perbedaannya ya Bu ya. Zaman dulu Ibu benar. menjadi mahasiswa dengan mahasiswa yang sekarang Bu. Apakah masih bisa Bu ngambil tantangan itu di dunia industri nanti Bu? Jadi sebenarnya begini, kalau perbedaannya mahasiswa yang dulu itu kan mereka itu fight, tangguh gitu ya kan. Tapi yang mahasiswa sekarang itu mereka sangat melek teknologi. Oke. Ya, jadi keuntungannya mereka begitu kayak software atau apa, mereka cepet gitu loh. Oke. Jadi saya bilang masukkan GIS, masukkan ini, mereka langsung set itu gitu peluangnya ya kan ke situ berarti ya Bu. Nah, kemudian saya tinggal melatih mereka untuk fight. Kamu harus bisa. Itu tantangannya gimana? Kalau ibu bisa, kenapa kamu nggak bisa? Gitu kan? Biasa. Ibu itu udah perempuan
loh, kamu laki-laki loh. Wah, gitu kan itu ya. Terus juga bisa kalau yang dorongan perempuan kuat. saya bilang, ibu perempuan, kamu juga perempuan, kenapa nggak bisa gitu kan. Iya. Jadi kalau sudah terlanjur masuk sini, lupakan statusmu. Oke. Jadi lupakan gitu Wah, kan ya. luar biasa. Ya sudah, ayo kita berusaha gitu kan ya. Jadi kami berusaha membangkitkan jiwa pejuangnya, seperti itu. Jadi karena ini kampus perjuangan, maka kalian harus menjadi Nah pejuang. itu 10 November loh. 10 November seperti itu. Luar Jadi, biasa. ya meskipun mungkin ya di antara sekian ratus itu ada 1-2 ya wajar lah. Kata orang kan telur satu petarangan kan nggak netes semua kan gitu. Tapi kita berusaha untuk nggak netes-netesnya tuh ya masih bisa ini Bisa berguna. sedikit seperti menggelitik itu, Bu gitu. tentang sarjana terapan Ya. dengan sarjana Biasa. ya Bu ya. Dari sisi Ibu sebagai praktisi juga pengajar dan tim dari sekolah vokasi atau di fakultas vokasi, bagaimana Bu secara positioningnya? Sebenarnya ya kalau karena di ITS ini kita itu dosennya tuh bukan berasal dari dosennya kami itu kan sebenarnya dulunya kuliahnya di S1. Ketika mengajar di vokasi sebenarnya gayanya gaya S1. Masih ada begitu Bu ya? Sehingga kami itu juga mendapatkan teori yang banyak. Tapi juga mendapatkan praktek yang banyak gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak, makanya saya bilang D3 tuh lebih sulit. Ya prakteknya kan? Prakteknya banyak. Terus waktunya teorinya banyak, waktunya sedikit. Jadi kita kayak orang tuh dijali gitu ya. Wah, semua gitu kayak gitu. Dan kita tuh kayak ya udah jadi kita terdorong jadi kayak kan bener kan memang ITS itu kan Institut Isok Turu Sangar kan gitu kan ya. Seperti itu ya benar kan. Susah tidur. Nggak pernah tidur. Jadi karena saking banyaknya tugas seperti itu. Jadi ITS itu Isok Turu Sangar kan slogannya seperti itu ya kan. Jadi memang benar. Dan itu terasa ya Bu Iya, ya? jadi kami itu biasanya itu bukan tidur, tapi tertidur. Saking ngantuknya. Jadi kita tuh kadang itu di buku itu di atas buku begini gitu. Jadi bukan sengaja tidur gitu kan. Jadi teman-teman bukan nakut-nakuti ya, tapi lebih kepada bagaimana ternyata teman-teman ITS jiwa pejuangnya memang dipupuk di sini ya Bu ya. Jadi nggak peduli itu laki-laki, nggak peduli itu perempuan. Ya udah. Kalau udah kadang masuk sini ya salahmu masuk ITS gitu kan. Lulusannya pasti ya, insya Allah luar gitu biasa kan, ya. Ini kalau dipupuknya dengan karena kami sudah berusaha dibinanya untuk dengan luar biasa. Lulusannya pasti ya, luar biasa juga ya Bu ya. Mudah-mudahan harapannya jadi seperti bedanya itu. di terapan ini memang di vokasi ini pasti prakteknya lebih banyak ya. Prakteknya lebih banyak. Jadi kalau skalanya berapa persen Bu dengan teori? 60-40. 60-40. Tapi kenyataannya begitu. Ya 100-100. 100-100. Ya tulis 100 ya praktek 100 gitu. Soalnya masih ada teman-teman tuh berpikir bahwa wah saya pengennya jadi sarjana yang biasa bukan sarjana terapan. Menurut Ibu bagaimana Bu pemikiran itu Bu? Kalau di tes sama aja. Sama aja. Jadi kalau di tes tuh sebenarnya mau di sarjana terapan tuh pada dasarnya kita itu sebelum bisa praktek itu tetap diajarin bagaimana teorinya seperti itu. Jadi kan nggak mungkin kan kita bisa mendesain sesuatu tanpa memahami teorinya. Jadi kalau nggak paham teorinya pasti dia nggak bisa desain seperti itu. Nah ketika dia tidak bisa desain pasti dia nggak bisa implementasi. Justru jadi kelebihan kali ya Bu ya, kalau bagi teman-teman terapan itu pasti lebih. Makanya saya bilang tuh 100-100. Jadi kelebihan loh, dan harusnya biasanya akan lebih mudah diserap di industri ya Bu ya. Jadi sebenarnya ada hidden SKS. bukan 144 SKS lagi. Ini bukan nakut-nakutin teman-teman, justru ini harusnya jadi bagian dari mindset yang hidden SKS ya kan. Kalau menantang harusnya ya Bu ya. Kalau saya sering lihat IG-nya mahasiswa itu tugas tipes katanya gitu. Masya Allah. Terus ngene iki yo rek, tugas tipes gitu kan ya. Tugas yang bikin tipes katanya gitu. Karena apa? Karena nggak bisa istirahat seperti itu. Saking banyaknya. Kadang-kadang, Bu, tugas ini caranya nggarap ya apa, Bu? Kita blank katanya gitu. Karena mungkin memang kan mereka dari SMA ya kan.